Ya, selamat siang teman-teman. Eh, Ketemu lagi ya. Jadi tadi kan sudah bahas tentang surat menyurat ya. Jadi sekarang saya mau bahas ini ya. Apa ini teman-teman? Box Tupperware ya. Nah, maaf ya teman-teman ya, saya izin sambil nyemil kacang ya. Jadi, hmm, di perusahaan ya tempat saya bekerja kan bukan cuma orang Indonesia aja ya. Di situ ada orang Cina, orang Korea, orang India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, dan mayoritas orang Vietnam ya. Orang-orang Vietnam, baru orang Indonesia. Nah, di orang Vietnam ini tuh ternyata alhamdulillah ya orang-orangnya baik ya. eh Apa namanya? Welcome, terus standar orang baik bekerja di perusahaan gimana sih ya, baik terus nggak apa jelek-jelekin gitu ya. Tiap tempat kerja kan biasanya ada ya orang gitu ya, yang sirik, yang ingin menjatuhkan teman yang lain ya. Padahal ya sama-sama kuliah, sama-sama nyari kerja, nyari uang untuk bertahan hidup atau untuk keluarga ya, cari nafkah. Nah, kebetulan tuh di orang-orang Vietnam tuh ada yang baik-baik ya, jadi kayak ngasih makanan ya ke orang Indonesia, nih makanan Vietnam nih cobain gitu kan ya. Nah, biasanya kan ada boxnya itu teman-teman ya. Kalau saya balikin lagi ya. Cuma nggak tahu teman-teman yang lain ya, teman-teman Indonesia yang lain. Saya balikin lagi. Nah, terus saya inisiatif yang mau ngasih masakan Indonesia juga ya ke teman-teman Vietnam. Nah, dari box ini sampean bisa baca ya karakter seseorang ya. Ini saya tuh udah ngasih makanan ke berapa orang ya? 4 orang ya. Saya ngasih makanan ke 4 orang dengan box ya. Nah, itu dari 4 orang itu yang balikin box cuma 1 orang teman-teman. Jadi bisa terlihat ya tingkat care-nya ya, kepeduliannya ya, kepada orang lain. Oh ini box bukan milik saya, ya saya kembalikan ya. Itu cuma 1 orang doang ya. Ya sama halnya kayak uang ya teman-teman ya. Uang sampai yang pinjamkan ke orang lain, kalau memang orangnya bertanggung jawab ya, kadang belum waktunya balikin tuh dia udah balikin ya, karena nggak enak, merasa sungkan ya, nggak enak. Dan sama-sama make juga ya, butuh juga ya, pasti siapa sih yang nggak butuh uang kan ya. Pasti kan entah itu butuh untuk keluarganya atau untuk apa ya, keperluan lain kan gitu ya teman-teman ya. Dan dengan uang sampean bisa lihat ya karakter seseorang ya. Ya sebetulnya sebelum punya uang sampean juga sudah bisa lihat, cuman uang ini kayak lebih mempertegas ya karakternya seseorang ya teman-teman ya. Jadi misalkan sebelum dia punya uang itu suka apa, berbagi gitu, nanti kalau udah punya uang ya dia tambah dermawan ya, gampang ngasih ke orang, nggak pamrih gitu ya, harus eh, lu harus ngasih balas budi balik ke gua misalkan gitu ya, enggak gitu ya. Misalkan orang yang sebelumnya punya uang pelit, kalau udah punya uang ya tambah pelit ya teman-teman ya. Ngeri ya gitu ya teman-teman ya. Udah punya uang tapi pelitnya malah menjadi-jadi ya. Itu teman-teman ya. Jadi ya hal-hal sepele kayak gitu sampean pasti ya sudah tahu ya, cuman ya gitu sih. Cuman berbagi aja ya cerita.
biar ada bahan ya buat tak upload ke apa YouTube saya. Hmm. Tapi overall baik sih. Cuman itu ya sekilas saja. Cuman karakter aslinya ya kita yang nggak tahu ya. Cuman saya ngebaca dari permukaan aja ya. eh, Via box kayak gini ya. Ini lumayan sih teman-teman ya. Nah harganya 220 yen ya sama pajak ya. 22.000 kan lumayan. Nggak dibalikin satuan ya hilang 22.000. Lumayan buat jajan anak ya teman-teman ya. Udah saya ngasih 4 kali doang ya udah. Nggak ngasih-ngasih lagi. Ya hitung-hitung perkenalan teman-teman ya. Biar di kerjaan tuh sama-sama enak ya teman-teman ya. Nggak kikuk nggak apa ya. Wah udah sama tahu lah. Gitu. Tapi kalau saya punya uang sih nggak dermawan-dermawan banget teman-teman ya. Ya paling saya ngasihnya ke keluarga ya, anak istri, orang tua, mertua. Itu kalau emang harus tak kasih semua ya teman-teman ya. Nggak hitung-hitungan saya kalau sama keluarga karena saya kerja di sini ya buat keluarga ya, bukan buat diri saya sendiri. Tapi kalau untuk orang lain, misalkan teman itu ya, saya pilih-pilih ya orangnya ya. Kalau emang orangnya terbukti ya, apa namanya track recordnya baik, terus orangnya emang bertanggung jawab, ya tak pinjemin ya. Kadang orangnya itu kalau yang bertanggung jawab sebelum waktunya bayar tuh udah ngasih tahu ya, mas, misalkan belum bisa bayar ini gitu ya, itu enak ya. Yang orang nggak tanggung jawab tuh mau udah lewat deadline-nya, terus udah lewat tangganya tapi belum bayar-bayar, ya bodo amat ya nggak mau apa kakunin ya, apa maksudnya laporan gitu ya enggak ya. Harus kita yang nagih ya, kalau gitu ya malas ya teman-teman. Uang-uang kita tapi kok jadi kayak kita yang minjem gitu ya. Ya gitu ya teman-teman, tahulah ya udah makan asam garam kehidupan ya. Teman-teman pasti lebih pengalaman dari saya ya. Ya itu aja teman-teman ya, kisah box Tupperware ya untuk mengetahui karakter seseorang teman-teman ya. Ya dari hal-hal yang kecil kayak gini ya jangan disepelekan teman-teman ya. Itu sampean udah bisa cukup tahu ya orangnya kayak gimana ya. Ya kayak gitu aja teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video yang gabut ini bermanfaat ya buat teman-teman ya. Buat saya juga sebagai pengingat ya. Itu saja dari saya. Semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat ya. Bahagia, tenang, damai, selalu dilancarkan rezekinya ya. Adem, ayem, tentrem ya. Makasih.